Serahkanlah dalam doa, berangkat bersetia, seperti Yesus Tuhan. Sebagai doa buka akan dipimpin oleh Mikana. Kita berdoa. Di surga, sekarang kami akan memulai weekly online worship kami, dan kiranya Engkau memberkati juga jaringan yang kami pakai agar berjalan dengan baik. Berkati juga jadwal yang sudah diberikan, kiranya itu bisa menjadi pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk lagu pujian yang pertama dibawakan oleh BK dan akan dinyanyikan secara langsung. Silakan. Seberang langit biru adalah istana, seberang langit biru aku rindu sana, dan lihat wajah Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti, somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Your face and see my saving grace. Somewhere beyond the blue, someday
Terima kasih. Untuk lagu buka kedua kita akan dengar lagu pujian dari Kayla. Terima kasih atas lagu pujiannya. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus, yang akan diputar. Ceritakanlah kisah
kasih. Untuk tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Melia dengan hadiah terindah. Dan untuk renungan kita akan pembaca ayat akan ditunjuk oleh Miss Melia, jadi kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing dan silakan. Puji Tuhan. Apakah suaranya bisa dengar dengan jelas? Bisa. Bisa. Yeay. Senang sekali semua. Senang sekali bisa bertemu lagi. Oke, sebelum kita akan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya berdoa ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh mengerti. Dan biarlah kiranya Tuhan berkati jaringan yang kami gunakan supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke. Mea mau tanya, siapa yang pernah terima hadiah? Angkat tangan. Andre. Wih. Gimana rasanya kalau dapat hadiah? Senang atau sedih? Senang. Wah, senang ya. Senang sekali kalau dapat hadiah. Nah, ada yang mau sebutkan hadiah yang terindah, hadiah terindah yang pernah kalian terima apa? Ayo, siapa? Jalan-jalan. Wih, Efrata jalan-jalan. Kalau Daryl hadiah, pernah hadiah Daryl? Pernah? Hadiah terindah. Andy, anjing baru. Mea mau tanya Abigail. Abigail, hadiah terindah yang pernah Abigail terima apa? Dari orang tua? Atau dari siapa saja? Ayo. Aku Miss. Iya. Atau Kak Abigail. Oh, aku. Dapat penebus dosa. Wow, luar biasa. Oke. Ada lagi dua orang yang mau sebutkan hadiah terindah yang pernah diterima? Ayo, siapa? Mobil remote. Siapa tadi? Bayi Yesus. Wow, bayi Yesus. Luar biasa. Kasih dari Yesus. Wah, puji Tuhan ya. Kita belum masuk di pembahasannya, tapi sepertinya kalian sudah tahu Mea mau bicara apa ya. Oke. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Saya Miss. Gini aja. Ayo kita hafalkan sama-sama ya, pelan-pelan ya. Kita sebutkan dulu ayatnya, baru kita hafalkan bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kita akan hafal sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu dia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang Tadi siapa yang jawab? Tadi siapa yang kelihatan, jawab? Bu. Siapa tadi yang jawab bayi Yesus ya? Oh, lovely. Ya, di dalam Alkitab, ayo semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca di dalam Alkitab. Ada satu kisah yang sungguh luar biasa yang harus kita syukuri di dalam firman Tuhan yang telah dicatat dalam Alkitab. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Matius, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Benar sekali adik-adik, jadi saat ini kita akan belajar tentang hadiah
terindah, hadiah terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia, yaitu Yesus. Yesus, bayi Yesus. Ayo, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ayo semuanya, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius. Kita akan baca di dalam Matius 1, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi, Mem akan bacakan, dan kalian boleh baca dalam hati ya. Semuanya ikut baca ya. Matius berapa, Miss? Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Mem akan bacakan, ceritakan kembali. Kalian sambil lihat Alkitab masing-masing dan ikut membaca di dalam hati. Bisa? Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah dapat, Mem akan bacakan dan kalian ikut membaca dalam hati ya. Judul perikopnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kita mulai di ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Miss, tadi ayat berapa, Mem? Mulai di ayat Matius Matius 1 ayat 18 sampai 25 kita baca. Sekarang sudah di ayat 19 ya. 19. Matius berapa, Mem? Matius 1. Oke, Mem, aku dapat. Sudah dapat semuanya? Kalau ada yang belum dapat kita tunggu. Ya. Oke. Oke, ditunggu. Ayo, Matius 1. Matius 1 ayat berapa? 18. Karena aku bahasa Inggris, Mem. Alkitabnya. Apa-apa. Baca ya, sambil baca dalam hati ya. Ayat 18, nanti kita baca sampai ayat 25. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut di ayat 19. Kita mulai lagi dari ayat 19 ya. Jadi di sana dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lanjut ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Manuel. Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki
Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Yesus. Kalau kita baca, Immanuel. ya Immanuel artinya Allah beserta kita. Di cerita selanjutnya, di pasal 2, orang-orang Majus dari timur datang menemui bayi Yesus. Lalu mereka harus kembali ke Mesir. Sebelum itu mereka harus menyingkir ke Mesir. Bayi Yesus yang kecil harus dibawa menyingkir ke Mesir. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Terjadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan setelah itu, bayi Yesus kembali dari Mesir. Dan tentu mempercaya kalian sudah tahu bagaimana kehidupan Yesus di atas dunia ini. Apakah Yesus bersenang-senang di dunia ini? Iya? Iya. Yesus bersenang-senang. Apakah Yesus mengalami hal-hal baik di dunia ini? Iya. Iya. Apakah untuk datang ke dunia ini, Yesus mencari kesenangan dirinya sendiri? Tidak. Tidak. Adik-adik tahu, dikatakan di dalam buku Roh Nubuat, ketika Allah memberikan Yesus, itu seperti seisi surga. Bayangkan seisi surga telah diberikan bagi kita manusia yang berdosa. Luar biasa ya, kalau kita pikirkan tentang Yesus, dia mau tinggalkan surga yang begitu indah, yang tidak ada kesusahan, yang tidak ada orang marah-marah, yang tidak ada bencana, yang tidak ada kesukaran, tidak ada masalah. Yesus mau menurut kepada Bapaknya, dia tinggalkan surga yang indah dan datang ke dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa. Dan adik-adik tahu, kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus ketika dia di atas dunia ini, yang dia kerjakan hanyalah kepentingan manusia. Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk bermain-main. Yesus tidak memikirkan dirinya, kesenangannya sendiri, tetapi dia datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi dia datang mau menderita. Untuk siapa Yesus menderita? Untuk kita. Apakah adik-adik bisa membayangkan bagaimana baiknya Yesus itu bagi kita? Coba pikirkan seandainya Yesus tidak mau datang ke dunia ini menjemput kita. Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan binasa. Kebinasaan kekal yang akan kita terima. Yesus sangat-sangat mencintai kita. Yesus sangat-sangat mengasihi kita sehingga dia mau menderita untuk kita semua. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa yang terjadi di akhir hidup Yesus ketika dia ada di atas dunia ini? Ada yang tahu? Peristiwa apa dalam Alkitab yang begitu menyedihkan, yang disalib. kematian disalib, apalagi yang Yesus alami? Selain Cambuk. Yesus dicambuk, untuk siapa Yesus dicambuk? Untuk kita. Kalian tahu rasanya dicambuk? Enggak. Yesus diejek, Yesus dicambuk sampai berdarah. Dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa untuk kita. Bukan hanya itu. Coba kalian ingat lagi apa yang Yesus alami di dunia ini. Terlebih ketika saat-saat terakhir hidupnya di dunia ini. Selain dia harus disalib, dihina, dia dipaku, dia dicambuk. Apa yang Yesus alami? Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Mukanya diludahi. Dia harus diludahi, Ditinju. Perutnya ditusuk. lambungnya ditusuk, dan Ditombak. coba kita
kita perlu untuk mengambil waktu untuk merenungkan kehidupan Yesus setiap hari. Supaya apa? Ketika kita memikirkan bahwa Yesus begitu menderita di dunia ini, ketika kita menderita, kita tidak akan terlalu bersedih, tapi kita akan ingat bahwa Yesus saja yang tidak berdosa, tidak bersalah, dia mau menderita untuk kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Yesus di dunia ini. Aplikasi yang bisa kita ambil di antaranya Yesus tidak mementingkan diri. Jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat Yesus, sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus, kita juga harus hidup seperti Yesus. Nah, apa yang adik-adik pikirkan tentang kehidupan Yesus yang adik-adik semua rindu untuk memiliki tabiat seperti itu? Ayo, Yesus, bagaimana Yesus? Apa yang kalian dapat dari Yesus, dari tabiat Yesus? Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Wah, luar biasa. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan, Yesus sahabat terindah. Yesus selalu ada ketika kita menangis, Yesus lihat. Bahkan Yesus rasa ketika kita sedang susah, Yesus selalu ada dengan kita. Ada lagi? Sabar. Yesus mau Menolong orang yang menyelamatkan kita. susah. Oke, satu-satu ya. Sabar. Yesus itu sabar. Siapa yang sekarang masih kurang sabar, kalau pas mama minta tolong nih. Contoh, Joseph, tolong dong ambilin piring, ambil. Tapi kalau sudah mulai mama ulang lagi, Joseph, tolong dong ambilin gelas. Sudah mulai hampir hilang kesabaran. Baru mama minta tolong lagi, Joseph, tolong dong ambilin pasil di belakang. Sudah mulai hilang kesabaran. Yang penting nggak terlalu cepat. Instruksinya kalau cepat baru ambil itu langsung ambil ya. Jadi, seperti Yesus yang panjang sabar, Yesus akan menolong kita semua untuk jadi orang-orang yang sabar. Apalagi selain sabar? Mendoakan musuhnya. Wah, luar biasa. Aduh, sedih sekali kalian tahu. Kalau membaca tentang cerita Yesus. Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau mengutuk orang-orang yang bahkan telah memukul dia, bahkan telah menyalibkan dia. Sebaliknya apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa untuk mereka. Teladan Yesus di Alkitab sangat jelas. Iya, gimana? Mengampuni. Mengampuni, apalagi? Tidak dendam. Ya, mengampuni juga artinya harus melupakan. Jangan kalau ada kita kayak ada teman bikin salah nih kepada kita ya. Terus ya sudah deh, saya ampuni. Tapi nanti nggak mau lagi main sama dia. Dia dulu pernah bikin begini-begini. Jadi kalau kita mengampuni, kita juga seperti Yesus harus melupakan kesalahan orang lain. Lupakan dosa-dosanya. Ya, jadi coba deh kita pikir ya, kalau Yesus saja yang tidak berdosa, tidak pernah buat salah, mau mengampuni kita yang sering bikin salah, apalagi kita manusia juga yang masih sering jatuh ke dalam dosa, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni sesama kita? Oke, ada lagi? Apa lagi yang kita bisa belajar dari Yesus? Menolong orang susah. Ya, puji Tuhan, Yesus, dia punya hati yang lembut sekali. Dia bilang, dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau lihat orang yang susah hatinya, Yesus selalu menolong. Bahkan kita baca dari Alkitab, Yesus suka menyembuhkan orang-orang sakit. Menolong orang-orang yang kesusahan. Apalagi, ada lagi? Yesus selalu sayang pada kita. Wah, luar biasa ya. Jadi, gini, kalau biasanya kita itu sayang sama orang-orang yang sayang pada kita, orang-orang yang baik pada kita, orang-orang yang cuman kita sayangi, tetapi Yesus kasih teladan kepada kita semua untuk sayang kepada semua, bukan hanya sampai sayang, tetapi dibilang
kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti siapa? Diri kita sendiri. Puji Tuhan. Ayo, ada lagi? Kita harus kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus melihat cara dia berperilaku, lalu kita ikutin. Ya. Mengapa kita belajar tentang Yesus? Mengapa kita membaca Alkitab saat ini? Karena kita mau tahu tentang Yesus. Dan setelah kita tahu, dengan pertolongan Tuhan, kita semua boleh hidup seperti Yesus hidup. Terakhir, ada lagi? Rendah hati. Ya. Kalian bayangkan ya, Yesus itu raja di atas segala raja. Yesus itu maha kuasa, luar biasa. Tetapi ketika dia lahir di atas dunia ini, di mana dia memilih untuk lahir? Apakah Di kandang domba, bukan di rumah yang mewah, bukan di tempat yang bagus, tetapi Yesus ketika dia lahir saja, dia belum berbuat apa-apa, dia telah memberikan teladan kepada kita tentang kesederhanaan. Kalaupun adik-adik diberkati Tuhan dengan rumah yang bagus, dengan tempat tidur yang nyaman, jangan sombong ya, karena Yesus mengajarkan kepada kita supaya rendah hati. Oke, Mem rindu kita menyanyi ya, kita menyanyi sama-sama ya. Kita akan menyanyi sama-sama ayat 1 saja. Lagu Sion nomor 147, ada yang tahu apa lagunya? Ya, memang kasih tahu ya. Yesus, harta yang terindah. Ayo kita nyanyikan dengan senang hati. Nanti Miss Ridley akan putar ya. Semuanya menyanyi. Sambil kita renungkan kata-kata dari lagu ini. Yesus harta yang terindah, hidup dan sukaku, kekuatan diberikannya hingga aku teguh. Dalam duka dihiburnya, dalam lemah dikuatkannya. Ku tak susah karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, sahabat yang setia. Aku datang kepadanya dan berkatu terima. Sinar dan hujan diberinya, tuaianku pun berlimpah. Ku tak bimbang karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, ku yakin padanya. Aku takkan sungguh dia, sahabat setia. Ku ikut dia selamanya, siang malam dijaganya. Ikut dia karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, yang lain tiada lagi. Aku percaya
Puji Tuhan. Adik-adik, Yesus itu sayang sekali sama kita. Nah, sekarang untuk panggilan bagi kita semua, Mem mau tanya. Dengan pertolongan Tuhan, siapa yang rindu mau mengasihi Yesus sebagaimana Yesus telah mengasihi kita? Ayo, boleh angkat tangan. Aku. Siapa yang rindu? Puji Tuhan ya, semoga ini semua menjadi kerinduan kita dan kita percaya Tuhan sendiri dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan mengerjakan segala yang baik dalam diri kita, menolong kita untuk hidup seperti Yesus setiap hari. Boleh bertumbuh untuk bisa menjadi seperti Yesus, mengenal Yesus sebagaimana Yesus mengenal kita. Puji Tuhan, semoga adik-adik boleh terberkati dan Mem rindu adik-adik nanti baca lagi, bisa baca lagi ya tentang kehidupan Yesus di atas dunia ini. Baik, saat ini Mem rindu kita semua untuk berdoa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, semuanya berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih untuk hadiah terindah yang boleh diberikan bagi kami manusia yang berdosa. Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, telah datang ke dunia ini, menderita bahkan mati untuk kami, menjadi penebus dosa bagi kami. Bapa, tolonglah kami, boleh mengasihi Engkau, dan boleh hidup seperti Yesus hidup. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas Miss Melia yang telah membawakan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa kelompok, mungkin kita berdoa sekali lagi yang doakan oleh Miss Melia karena hari ini Didri sedang berulang tahun, jadi boleh Miss mendoakan lagi. Yeay, selamat ulang tahun Kakak Dirdri. Sebelum berdoa, ayo kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi selamat ulang tahun untuk Kakak Dirdri dan setelah itu Mem akan berdoa. Oke. Happy Kita nyanyi ya, selamat Teacher ulang tahun. Dede. Ayo kita nyanyi satu kali. Selamat ulang tahun, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang Selamat Ulang ulang tahun. tahun. Selamat Selamat ulang ulang tahun, Deirdre. Selamat ulang tahun. Yay, happy birthday, Deirdre. Thank you. Happy birthday, Teacher Dede. Panjang Thank lama, you. panjang umur dan bahagia. Yeay. Ayo kita semua berdoa untuk Kakak Dirdri. Ayo kita berdoa. Kunci tangan semuanya. Berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sangat senang hari ini oleh karena teman kami, Dirdri, boleh Engkau tambahkan usia. Terima kasih Tuhan sudah tuntun dia di tahun-tahun yang lalu dan kami mau berdoa di usianya yang baru ini. Biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati, menambahkan hikmat akal budi dari surga, dan biarlah kiranya kehidupan Dirdri boleh menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan berkelompok yang dipisah oleh Miss Ridley dan kita akan mendoakan satu dengan
Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Bisa nggak minta tolong? Ini siapa ya? Masukin ke room nomor. Tunggu. Itu sudah dikasih Ya, Joseph. itu tapi aku kan ada pakai 2. Jadi Oh, bisa nggak masukin yang satu ke satu tempat yang sama gitu? oh iya iya. Bentar ya. Oke. Coba dicek lagi.
Untuk dua tutup, yang sebenarnya dibawakan oleh Jason karena hari ini Jason hadir, jadi akan kembali didoakan oleh yang akan berdoa dua tutup. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang kami sudah menutup acara worship kami. Terima kasih atas jaringan yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati juga orang-orang yang ada di Zoom ini, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Jaga dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Mungkin kita selesai di sini dan saya serahkan kepada Mas Ridley.